Eder kawang. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi bersama saya di channel Eroshi. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan video eksplorasi jalan-jalan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe, klik like, dan berikan komentar di kolom komentar. Kalian juga boleh membagikan atau share ke teman-teman yang lain agar bisa saling berbagi pengalaman perjalanan kali ini dari Gantole Cililin menuju daerah Soreang, lanjutan dari part 1. Sebelumnya, tepatnya berada di pesawahan yang indah di belakang Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, melalui jalur yang lumayan ekstrim serta terjal dan berbatu. Sekedar info sedikit nih sobatku, destinasi wisata yang terletak tidak jauh dari puncak Gantole Cililin ini menawarkan pesona keindahan alam yang begitu memikat setiap pengunjung yang datang, bagaikan lukisan hidup yang terbentang di depan mata. Saat Anda melangkah menuju area ini, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, di mana Anda akan disambut oleh pemandangan yang seolah menyala dalam semarak warna alam, membangkitkan kekaguman mendalam dengan perpaduan warna hijau, biru, dan coklat yang harmonis. Di sekitar area tersebut terdapat berbagai objek wisata menarik yang bisa dikunjungi. Di satu sisi ada panorama hutan yang hijau dan asri dengan pepohonan rindang meneduhkan siapa saja yang melintas di bawah naungannya dengan suasana sejuk dan damai. Sementara di sisi lain terdapat jalur trekking yang menantang adrenalin para pecinta kegiatan luar ruangan, menciptakan petualangan seru dan menggugah semangat untuk menjelajah lebih jauh. Keindahan ini tidak hanya memanjakan mata dengan keindahan visual, tetapi juga membawa ketenangan bagi jiwa yang mencari pelarian dari kesibukan sehari-hari, memberikan momen relaksasi yang sangat dibutuhkan untuk menyegarkan pikiran dan mengisi ulang energi. Selain itu, para wisatawan juga dapat menikmati udara sejuk khas pegunungan, menyusup lembut dan menyegarkan setiap helayan napas sambil menjelajahi lebih dalam tempat-tempat menarik di sekitarnya. Misalnya, ada air terjun tersembunyi di celah-celah hutan yang berbisik, memancar dengan deburan air yang menenangkan dan menyampaikan bisikan alam, atau danau kecil yang tenang dengan permukaan airnya yang jernih memantulkan bayangan alam sekitar, menciptakan suasana damai yang tak tertandingi, seolah waktu berhenti sejenak. Tak hanya itu, keramahan penduduk setempat yang menyambut dengan senyuman hangat dan cerita-cerita lokal mereka menambah kenyamanan dan warna tersendiri bagi siapa saja yang datang berkunjung, menjalin kenangan indah yang terukir dalam ingatan untuk menikmati keindahan alam yang mempesona dan tiada duanya. Di daerah Cililin ini, tempat ini benar-benar merupakan surga tersembunyi bagi para pencinta alam yang ingin menikmati ketenangan
dan keindahan yang masih alami. Dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, memberikan pengalaman berharga yang sulit dilupakan, serta peluang untuk meresapi keajaiban kehidupan yang sederhana, namun memukau bagi mereka yang mencari ketenangan. Tempat ini menawarkan kebebasan dari rutinitas, dan bagi mereka yang mencari petualangan, setiap sudutnya memanggil untuk dieksplorasi, menjanjikan penemuan baru dan kebahagiaan yang hanya bisa ditemukan di alam bebas. Wisata Pinus Pananjung yang terletak di Bandung Barat adalah destinasi wisata yang menyegarkan dan menenangkan, menawarkan pengalaman yang ideal bagi para pengunjung yang mendambakan pelarian sementara dari kebisingan dan stres yang biasa ditemui di pusat kota. Tempat yang indah ini dikelilingi oleh hutan pinus yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang sejuk dan menyegarkan, khas wilayah pegunungan yang menawarkan kesejukan alami. Udara di sekitar area ini sangat bersih dan kaya dengan aroma khas dari pohon-pohon pinus yang memenuhi udara, menjadikan setiap kunjungan ke sini sebagai terapi alami. Tak heran, destinasi ini sering menjadi pilihan favorit, baik bagi keluarga yang ingin berkumpul dalam suasana berbeda, maupun wisatawan muda yang tertarik untuk bersantai dan menikmati pesona alam yang menakjubkan. Lebih dari itu, wisata Pinus Pananjung dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti area piknik yang nyaman, spot foto yang sangat cocok untuk dibagikan di media sosial, serta jalur trekking yang menantang yang menarik perhatian para pecinta alam dan jiwa-jiwa petualang. Dengan berkunjung ke sini, para pengunjung dapat merasakan kenikmatan memandang keindahan panorama sekaligus terlibat dalam berbagai aktivitas rekreasi yang pastinya akan membuat liburan mereka penuh dengan kenangan indah dan cerita yang mengesankan untuk dibagikan kepada teman dan keluarga. Anjing yang foto buntut. Oh. Cara apa? Di depan sini malah nemu yang mau duel 1 lawan 1 nih, secara jantan pula. Teman-temannya malah nontonin. Kampret dah. Dasar pada bau kencur.
Gereng lu. Benyit teh goblok di lalajoana. Sparring eta mah. Nah, sparring one on one. Nah, Halang tanggal. oh Tuh. itu Wah, itu kan gara lo diadukkeun. tawuran. Ayo. Tarunten. Di lalajoana kebetulan di arana doa parah-parah teh sekarang dulu. Ya, sparring ya. Kalau gitu. Nah. Gentleman. Sepertinya untuk anak-anak zaman sekarang Oh. sepertinya tidak mengenal orang persaudaraan, adab, Ya, Weh. dan saling Kurang menghormati dari beberapa menit. satu dengan yang lainnya. Beberapa Untung detik saja mulai, ya. pas remaja saya, guru-guru sudah mengajarkan dan menerapkan pendidikan sehingga kita saling mengenal perbedaan dengan saling menghormati. Oh iya lupa, bahkan sewaktu saya remaja juga, saya tidak mengenal HP, baik itu merek Nokia atau yang sekarang kita tahu yaitu Android dan iPhone. HP pertama saya adalah HP Cina, merek phone apalah saya lupa. Itu juga sewaktu saya berusia Aju urang, 16 atuh, sampai kalau kirim 19 mana? tahunan deh. Jadi alhamdulillahnya Iya, Google Map. untuk generasi emas tahun 90-an dan 80-an mah pasti jarang yang menemukan yang semacam itu bagi generasi micin dan TikTok. Saya harap kalian bisa saling menjaga dan menghormati deh daripada kalian melakukan hal-hal yang nantinya bakal kalian sesali seumur hidup. Ah, masalah wewe. Lanjut ke perjalanannya ya sobat. Belok kiri lalu putar. Aku mah Google Map. Benar. Ayo nih. Tadinya mah ini. Oh, jalan. Jadi seperti di video, Turun ya. mungkin jalan alternatif Oh, yang mohon, diberikan Google Map terlalu absurd deh. Atau juga memang ini jalan yang menghubungkan sampai ke daerah Puncak Mulia. Selain menghadapi jalanan berlubang parah dan berbatu yang dapat menimbulkan risiko besar bagi pengendara. Juga ada aspek penting lain Ah, yang perlu diperhatikan, tonjok salah ya. yaitu Betul. kewaspadaan terhadap lereng curam yang bisa sangat mematikan jika diabaikan, serta ancaman longsor yang dapat terjadi kapan saja di daerah ini, terutama pada waktu yang tak terduga. Risiko ini semakin nyata dan perlu diantisipasi dengan serius, khususnya ketika curah hujan meningkat dengan intensitas tinggi. Kondisi ini dapat melemahkan struktur tanah yang sudah rentan dan meningkatkan peluang terjadinya longsor yang berbahaya. Mengingat tantangan ini sangatlah krusial
untuk selalu berhati-hati di setiap langkah dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat agar perjalanan tetap aman dan bebas dari bahaya potensial. Misalnya, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, menggunakan peta digital atau Google Maps untuk menghindari jalan berbahaya dan mengikuti perkembangan cuaca terkini bisa menjadi langkah awal yang bijak dalam mengurangi risiko serta menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain sepanjang perjalanan di kawasan rawan ini. So, untuk sobat-sobatku semua, tetaplah hati-hati. Hindari jalanan terjal dan berbatu, serta selalu waspada dengan alam sekitar kita. Jadi, meskipun saya menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan akibat kondisi jalan berbatu dan penuh lubang yang parah, yang tanpa henti, membuat perjalanan ini terasa sangat menantang dan memerlukan kehati-hatian serta kewaspadaan ekstra. Semua itu seolah sirna seketika ketika Anda disuguhkan pemandangan memukau yang luar biasa indah sepanjang lintasan ini. Di kejauhan tampak berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh subur, seakan menunjukkan kemakmuran. Tanah yang membesarkannya, tanaman sayuran yang menghijau dengan ragam warna alami yang mempesona, menghamparkan pandangan yang sungguh menyejukkan dan memanjakan mata. Sementara pohon-pohon tinggi menjulang ke langit, menari lembut mengikuti tiupan angin dengan dedaunan berwarna hijau segar dan rimbun. Kombinasi dari segala elemen alami ini bersatu harmonis, menciptakan nuansa yang sangat menenangkan, menggugah rasa kagum, dan mengundang hati untuk berhenti sejenak, menawarkan pelarian sempurna yang seakan memberikan jeda dari hiruk pikuk serta dinamika kehidupan sehari-hari yang melelahkan. Sungguh, ini adalah kontras luar biasa yang terjalin antara kesulitan dalam perjalanan dengan keindahan alam yang disuguhkan, menciptakan perpaduan perasaan bahagia dan damai yang seolah menyatu dalam relung hati. Setiap individu yang beruntung melewati jalur ini memberikan pengalaman yang indah dan tak terlupakan. Keseluruhan perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, sebenarnya adalah undangan alam untuk meresapi dan menghargai kekayaan serta keindahan yang ditawarkannya, menyejukkan jiwa dengan ketenangan yang melimpah dan memperkaya diri dengan kenangan abadi tentang betapa luar biasanya harmoni dunia kita ini. Dalam setiap kilometer yang ditempuh, meski melelahkan, terdapat kesempatan untuk merenung dan menyadari betapa besar anugerah serta karunia yang dimiliki bumi, memberikan perasaan syukur yang mendalam dan ketenangan batin dalam setiap langkah yang dilalui. Tapi kuat, anjir itu tanjakan lah. Wah, yang ngalanya yang ngetelarok. Tay, yang maju bara. Panyangatkeun di dieu. Nah, pada jalan dan tandakan di depan saya ini, untuk lajunya lebih baik pelan saja ya sobat. Soalnya motor saya juga sempat kejeduk jalan lobang dalam. Takutnya motor kalian sama seperti yang saya alami. Dan juga untuk tanjakan ini, sepertinya tanjakan terakhir yang sangat tidak ideal akan jalanannya. Dan kedepannya nanti akan agak lumayan cukup bagus untuk dilalui kendaraan deh sobat. Cukup.
tinggal ya mah gitu pisan. Tapi jalan di arah timur. gila anjir. Ajet. Turun deh, Cek. Punten nih, Bu.
Om Deddy. Gitu anak di sana Om Deddy ya. Lagi parat. Lagi parat. Dia ada saya sana. Lihat ada naon tuh. Tinggi. Punya mama pakai kali itu. Alhamdulillah, sobat, setelah saya melalui jalanan yang sangat ekstrim di belakang tadi, akhirnya kita sampai di daerah Puncak Mulia. Namun, perjalanan kita baru 60% saja, sisanya tinggal 40% lagi untuk bisa sampai di tempat tujuannya. Baliklah orang jalan Gunung Singa. Nggak apa ya. Dimulai dari sini sampai ke tempat tujuannya, kita akan melalui banyak turunan tajam. Jadi harap perhatikan rem motornya, jangan sampai remblong, Dek.
Tadi panas-panas. Oh. Oh ya tahu ya dia bisa pakai payung juga. Boro-boro. Kita kencing. Tadi lurus ke Andes ke Gunung Putri teh di mana? Pas ke Deden. Cerita arah tujuan ini balik deui. Oh. Oh, itu kencing. Biro as. Nomor gua ieu duduk ka baut. Kan dia mah dia kena lanjut dia kan dia siot. Di tamen. Tadi bubur aja. Sepertinya di sebelah kiri sudah terjadi longsor deh sobat. Soalnya kelihatan seperti bekas longsor di lereng ini. Longsor kan udah tikru. Aduh, jalannya baru saja diperbaiki. Jadi harus putar balik atau jalan melalui jalanan gang kecil deh. Gak apa-apa, kita gaskan saja. Pak mana? Pak dia? Turun Pak. Mohon, turun Pak. Sepeda mau di aspal, iya dapat nih. Punten Pak. Mohon. Aku kena doakan. Wow, jalanan yang ekstrim deh. Ini mah bukan jalan untuk motor sih. Masa tanah pinggiran sawah, udah tanah sempit pula. Harus ekstra hati-hati deh. Agar tidak nyemplung ke sawah. Hahaha. Turun cek. Mau bener tuh ya, hese. Wah, lungsur. Mohon biasa ya. Oh. Tenun, ah. Alhamdulillah, rintangan demi rintangan
sudah terlewati. Tinggal 20% lagi untuk bisa sampai ke tujuannya. Dan tentunya perjalanan ke depannya juga akan menjadi bagus ya sobat. Ekstrim. Iya. Tapi bukan tadi. Belum singa, di desa-desa. Karena tugas-tugas kan. Ibarat di pasar pos ini pos 2, pos 3. Ya belum singa. Iya. Silakan. Jalan ke situ. Ya, kalau misalnya terus nanti kita jalan ke depan. Di Monas, rek jalan aja. Lah. Balik kan. Boleh jalan. Kamar singa. Batu singa. Rek jalan. Cipanas, anu mana teh? Walagri. Rek Dari jalan. pertigaan ini Ini kita belok kiri ya. Terus ikutin seperti di video ya. Agar kita bisa sampai ke pesawahan di belakang Stadion Jalak Harupatnya. jalan. Iya, tapi salah ya jalan. Ambil arah selatan. Kita tinggal. Malam. Tinggal masih jalan. Ya, pas gajian. Oke, itu tadi. Atas. Kamarnya cukup. Ya, pernah kita 200. Oh. Lah masukin ke parakit. Ini sediaan. Servis mesinnya jangan ganti oli, guys. Ganti kampas rem. Oli, ganti oli coba. Oh, buat itu kita bisa gawin nanti pikir. Kita ganti oli deh. Dan udah bengkel lah balik. Bengkel aja dulu. Siap.
kiri ada Cafe Sanona, kafe tempat bersantai Ya. sambil menikmati kopi atau pesanannya dengan nuansa pegunungan serta sawah yang hijau dan luas. Orang mau nongkrong di situ kali beli kopi. Cecep mah nepi tadi mah tuh tadi. Kayak anu di ujung tuh para di istirahat. Oh, warung. Mari lah kopi cicing di dia santai gitu ya dina. Gede. Beli kopi aja. Mari lah kopi. Kemana? Orang nongkrong di dia cicing. Hah? Cicing di dia. Terus di mana? Di dia wae. Oke ya. Alhamdulillah sobat, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan. Meskipun di video terlihat biasa saja, namun ketika kalian menjajakan kaki di sawah ini, perasaan kalian akan berbeda Jalan. dan terasa damai deh. Soalnya juga kalau setiap hari Minggu banyak pesepeda yang datang untuk beristirahat di pesawahan ini untuk meninggalkan lelah atau sekedar menikmati pemandangan, dan juga banyak yang mengabadikan momen di sini dengan berfoto atau video deh, karena di depan kita itu ada stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sobat, tempat servis orang. Ayam masjid. maaf kata jika ada kesalahan narasi atau tutur sapa serta tulisan saya yang salah. Mohon dimaafkan ya sobat. Dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, komen di kolom komentar, dan kalian juga boleh share video-video saya ke teman-teman sobatku semua agar tidak ketinggalan info update TN dari saya ini. Selamat menikmati. Sampai di sini dulu ya sobat. Sampai jumpa kembali di video-video menarik saya selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.